Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami naikkan syukur, kami bawa pujian, kami bawa hormat, segala kemuliaan hanya bagimu. Kami mengasihimu, lembutkan hati kami, jamah hati kami, urapi setiap kami, bawa kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam Sapa Sabda yang diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, hari Rabu 19 Januari 2022 dengan tema Puasa adalah Pembaharuan Hidup. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri. Pada pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai dasar kehidupan kami, agar kami merasakan tuntunan dan bimbingan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasal 5 ayat 33 sampai 39. Mari kita membacanya. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kehidupan orang beriman harus terus-menerus diperbaharui. Hal-hal yang sepele dan tidak berguna harus ditinggalkan agar kita dapat menemukan hal yang benar dan berarti bagi kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan hari ini berbicara tentang pertanyaan dan protes orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus berkaitan dengan para murid yang tidak berpuasa. Tuhan Yesus merespon persoalan yang diajukan oleh orang Farisi dengan jawaban dan perumpamaan. Jawaban yang pertama, bahwa puasa sesungguhnya adalah tanda pertobatan, penyangkalan diri, serta menyatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Kristus. Dengan demikian, puasa bagi orang Kristen tidak boleh terlepas dari doa. Dalam doa inilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mengenal kehendak-Nya melalui pertobatan dan penyangkalan diri. Tepat seperti yang diungkapkan Tuhan Yesus
bahwa para murid akan berpuasa ketika mempelai itu diambil dari mereka. Ayat 35. Yang kedua, bahwa puasa adalah tanda hidup baru. Penulis Lukas membicarakan tentang kain yang baru dan kantong kulit yang baru, dan keduanya berbicara tentang pembaharuan hidup. Kantong kulit yang baru diperlukan karena kantong itu bebas dari unsur fermentasi. Apabila sari buah anggur yang baru dimasukkan ke dalam kantong kulit yang lama, maka sari buah anggur itu akan lebih cepat meragi karena sudah ada sel-sel ragi di dalam kantong kulit lama itu. Sehingga fermentasi yang terjadi akan merusak baik anggur yang baru maupun kantong kulitnya. Perumpamaan ini berbicara tentang pembaharuan yang semestinya tidak terjadi secara tambal sulam. Pembaharuan hidup bukanlah soal tambal sulam, tetapi sebuah perubahan yang mendalam agar kualitas kehidupan dapat terlihat secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pembaharuan hidup umat percaya harus secara terus-menerus dilakukan, yang dimulai dari pembaruan hati, pikiran, karakter, sampai kepada sikap dan perilaku menuju kesempurnaan dalam Kristus. Sehingga dimanapun umat percaya berada dapat menjadi berkat. Marilah kita merenungkan, apakah makna puasa bagi Anda? Apakah puasa yang Anda lakukan ada unsur pertobatan, penyangkalan diri, dan pembaharuan hidup? Mari kita berkomitmen untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, agar pembaharuan hidup terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah dan mampukanlah kami untuk terus-menerus berubah sekaligus bertobat demi pembaharuan hidup yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.